Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Helmi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan modul dengan topik delirium. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami aspek neuropsikiatri dari delirium dan juga kita sebagai resident psikiatri mampu untuk melakukan diagnosis, penanganan maupun pencegahan dari delirium. Delirium sendiri merupakan sebuah sindrom klinis akut yang ditandai dengan adanya penurunan kesadaran dan juga perhatian dan disertai juga dengan perubahan kognitif dan terjadi dengan cepat dan berfluktuasi sepanjang hari. Ya, jadi gangguannya itu ada gangguan memori, ingatan, gangguan orientasi, gangguan persepsi, gangguan perilaku, bahasa, dan juga kepribadian. Yang unik dari delirium ini terjadinya secara akut atau perubahannya secara cepat dan juga berfluktuasi. Delirium ini juga bisa berlangsung dalam jangka waktu jam, hari, maupun sampai beberapa minggu. Nah, manifestasinya dari delirium ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah delirium hiperaktif, di mana keluhannya biasanya akan muncul seperti agitasi, ya, gaduh gelisah, halusinasi, dan juga delusi. Sedangkan pada delirium yang tipe hipoaktif, ya, itu keluhannya dia seperti sesuai dengan namanya ya, namanya juga hipoaktif, maka dia akan turun respon terhadap stimulus seperti ngantuk berlebihan, diajak ngomong nggak nyambung gitu. Nah, sedangkan tipe campuran itu gabungan antara keduanya. Kadang-kadang dia hiperaktif, kadang-kadang dia hipoaktif. Nah, delirium ini uniknya dia itu punya penyebabnya itu adalah kondisi medis khusus yang mendasar. Nah, epidemiologinya dia insidensinya ada 11 sampai 42% dan bisa sampai 87% terjadi pada pasien-pasien yang mengalami kondisi kritis. Angka kejadian yang tinggi itu juga ditemukan pada pasien-pasien yang memiliki luka bakar, kemudian pasien-pasien yang habis mengalami operasi, terutama operasi yang besar, dan juga pasien-pasien dengan ventilasi mekanik yang dirawat di ICU. Faktor risikonya yang pertama adalah demensia, usia lanjut, lansia, mengalami gangguan sensoris seperti tidak ada penurunan penglihatan dan juga penurunan pendengaran dan juga konsumsi obat-obatan tertentu. Obat-obatan yang sering menyebabkan delirium itu termasuk narkotika, kemudian obat-obatan hipnotik seperti golongan benzodiazepin ya, diazepam, lorazepam dan lain-lain, dan juga obat-obat antikolinergik. Nanti akan dijelaskan ya di patofisiologinya. Kemudian si delirium ini punya tantangan untuk mendiagnosis di mana karena gejalanya itu kan fluktuatif ya naik turun. Nah, dan tipe-tipe yang hipoaktif itu kadang-kadang dia terabaikan. Karena kayak kayaknya diem aja deh, kayaknya nggak apa-apa. Nah, untuk etiologinya bisa dijelaskan di sini ya. Ini tuh multifaktorial. Jadi banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi dari si delirium ini. Seperti predisposisinya adalah lansia lebih dari 70 tahun, dia punya demensia, punya gangguan sensorik tadi ya, disabilitas fungsional, dan juga ada mild cognitive impairment. Nah, faktor pencetusnya obat-obatan, infeksi, penyakit, gangguan metabolik, dapat obat anestesi, kondisi hipoksia, infeksi, penyakit, infeksi jelas dua kali, penyakit akut, adanya nyeri yang tidak tertangani, juga penyakit kronis yang eksaserbasi akut. Nah, ini mekanismenya. Bisa kita lihat di sini bahwa contohnya adalah pada pasien-pasien yang ternyata mengkonsumsi alkohol withdrawal. Nah, ini akan mengaktifkan cholinergic yang nanti akan berefek pada neurokimia di otak yang nanti akan menimbulkan gejala delirium. Terus pada kondisi uh, glucocorticoid, glucocorticoid choosing syndrome, eh, surgery dan juga stroke ya ini akan meningkatkan cortisol excess sehingga nanti juga akan mempengaruhi gejala-gejala dari si delirium ini. Kemudian operasi ini ya operasi kemudian medical illness penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan deplesi dari tritofan, peningkatan dari amin, maaf, fennylanin yang nanti akan menyebabkan serotonin itu turun. Nah, serotonin turun itu menyebabkan delirium. Biasanya akan timbul pada delirium yang tipe hipoaktif. Nah, ini nanti bisa dilihat ya pada bagan yang saya tambahkan di sini.
Kalau untuk patofisiologinya itu kompleks dan juga multifaktorial, di mana memiliki beberapa teori utama, yaitu teori neuroinflamasi, teori disfungsi dari neurotransmitter, contohnya adalah penurunan asetilkolin, peningkatan dopamin, dysregulasi ritme sirkadian, dan juga kerentanan otak dari lansia yang mengalami stres. Jadi ini misalnya nih lansia, lansia itu kan otomatis eh daya tahan tubuhnya udah beda ya sama yang masih muda. Jadi rentan sekali stres fisik maupun mentalnya. Kalau stresnya meningkat, otomatis dia akan mudah sekali terkena risiko sakit dan tubuhnya melemah. Itu nanti akan menyebabkan berkurangnya perfusi darah di otak, kemudian meningkatkannya kehilangan neuron dan juga nanti akan terdapat perubahan di mana proporsi stress regulating hormonnya dan juga neurotransmitternya nanti dia itu akan tidak seimbang. Nah, itu yang nanti akan ini men-trigger dari GABA, anticholinergic, antihistamin, yang nanti akan men-trigger kondisi-kondisi yang ada di otak yang saya tampilkan di gambar ini. Kemudian ada neuroinflamasi. Teori neuroinflamasi di sini jelaskan bahwa neuroinflamasi perifer, ya misalnya ada infeksi, ada luka, ada kondisi luka bakar, dan lain-lain, itu nanti akan meningkatkan neuroinflamasi perifer. Di mana neuroinflamasi perifer itu dia akan membuat rusak dari sel-sel endotelial dan juga kemampuannya untuk adesi di blood BBB, ya, blood brain barrier, yang nanti akan menyebabkan atau menginduksi inflamasi di otak, ya. Nah, adanya nih inflamasi di otak menyebabkan apa tuh? Nah, inflamasi di otak nanti dia akan menyebabkan kerusakan dari sistem saraf pusat, kemudian adanya iskemik dan juga kematian-kematian dari neuronal nih ya. Nih, misalnya neuronal death di sini. Nah, kemudian sinapsnya dia akan berubah, kemudian neurovaskular yang ada di otak juga akan mengalami apa namanya perubahan juga. Nah, kalau di sini ya akan saya jelaskan bahwa mikroglia dan juga astrosit, ya mikroglia nih di sini dan juga astrosit itu biasanya akan disebabkan karena adanya proses degeneratif pada lansia tadi ya. Kemudian pada penderita-penderita demensia, di mana pada lansia dan juga penderita demensia ini nanti akan mengeluarkan interleukin, TNF, ya NO dan juga ROS. Kemudian juga akan ada peningkatan-peningkatan faktor inflamasi lain yang nanti menyebabkan disfungsi maupun cedera pada neuron. Nah, ini di sini cedera dan juga disfungsi neuron. Nah, di sini kalau astosit itu menghasilkan kemokin, kemudian menyebabkan perubahan fenotip dan juga mendukung infiltrasi imun dan juga metabolik di sel-sel. Nah, ini nanti akan menyebabkan gangguan pada otaknya, ya pada neuronnya, pada sinapsnya. Ya, kemudian tadi kalau menurut teori neurotransmitter itu adanya gangguan pada neurotransmitter utama di sistem retikuler, talamus, jaringan kortikal di sini ya. Kemudian eh, termasuk nanti ada gangguan di asetilkolin, noradrenalin, dan juga serotonin itu akan meningkatkan gejala delirium yang juga bisa disebabkan karena pengaruh obat-obatan tertentu. Disfungsi vaskular itu kita tadi ya sudah dijelaskan pada teori neuroinflamasi yang perifer mempengaruhi neuroinflamasi yang di otak yang itu nanti pengaruhnya juga karena gangguan vaskular. Seperti itu. Nah, ini memang sangat kompleks sekali ya. Jadi memang untuk merunut oh misalnya orang mengalami delirium dan juga dia ada kondisi penyebabnya. Penyebabnya apa? Nah, nanti bisa ketarik benang merahnya dari penyebab awalnya. Kemudian untuk diagnosisnya, jadi ini delirium itu sering sekali salah didiagnosis karena atau anamnesisnya salah ya. Jadi memang kita uh, bukan salah tapi susah. Jadi memang kita perlu lo anamnesis juga dengan caregivernya, dengan keluarganya maupun dengan perawat. Tantangannya ya kan itu di gejalanya fluktuatif, sulit menilai kognitif karena mungkin dia hiperaktif maupun hipoaktif ya.
Kemudian kadang-kadang pemeriksa cenderung mengabaikan tipe yang hipoaktif dan juga sulit untuk memastikan fungsi kognitif dasarnya. Karena kita nggak punya baseline nih, kognitif dasarnya itu gimana dan sekarang gimana gitu. Nah, jadi memang mengevaluasi underlying disease-nya dan juga evaluasi klinis head to toe-nya itu penting sekali untuk mengevaluasi dan menegakkan di delirium ini. Nah, ada toolsnya namanya adalah CAM ya atau Confusion Assessment Method. Di mana CAM ini nanti punya 4 poin ya. Yang pertama adalah eh, konsepnya akut dan juga ada fluktuatif, kondisi yang fluktuatif. Kemudian ada inatensi ya, jadi inatensi yang dialami pasien itu dua-duanya harus ada. Nah, kemudian ditambah dengan kondisi yang C ataupun yang D di sini. Ya, apa itu yang C, apa itu yang D? Yang C ini adalah disorganized thinking. Jadi nggak koheren, nggak relevan, nggak nyambung dia kalau diajak ngomong. Kemudian ada perubahan tingkat kesadaran. Itu boleh salah satunya, boleh muncul, boleh enggak. Nah, nanti kalau poin A, B ada dan juga ditambah dengan C atau D ini sudah nanti bisa tegak delirium menggunakan CAM. Kalau kita mau menggunakan ICD-10 maupun DSM-5 juga ada kriteria diagnosisnya. Tergantung nanti mau mendiagnosisnya pakai kriteria diagnosis yang mana. Untuk tata laksananya, nah, tidak ada terapi khusus untuk delirium ini. Namun, paling penting adalah diutamakan untuk menangani penyebab utamanya dan juga melakukan pencegahan bagi yang memiliki risiko. Siapa yang memiliki risiko? Tadi orang-orang yang surgery degeneratif, punya penyakit sistemik. Nah, underlying disease-nya ini adalah orang-orang yang berisiko untuk mengalami delirium. Jadi harus ditangani, dicegah. Pada delirium hipoaktif itu stabilisasi dan juga underlying-nya itu harus ditangani dengan baik. Namun pada delirium hiperaktif itu bisa diberikan antipsikotik yang merupakan eh, first line terapinya untuk terapi yang hiperaktif ini seperti haloperidol, quetiapin maupun risperidon untuk mengurangi gejalanya dan juga menstabilkan hormon-hormon yang ada di otaknya. Kemudian untuk pelaksanaan non farmakologisnya itu suportif ya. Fokus di identifikasi risiko dan modifikasi lingkungan. Kemudian juga perlu pentingnya juga untuk memelihara pola tidur, hidrasi, dan juga nutrisi. Mobilisasi dini perlu penting karena ada orang-orang yang mengalami delirium, dia itu tipe hipoaktif ya, dia kan hipoaktif nggak akan gerak, nanti bisa timbul luka-luka yang terjadi karena tekanan. Dan juga edukasi keluarga maupun tim kesehatan yang menangani juga penting. Untuk differential diagnosisnya itu bisa demensia. Ini kadang-kadang ini ya, kadang-kadang bingung ini demensia atau delirium nih. Toh sama-sama tua pasiennya. Ingat, delirium fluktuatif, demensia tidak fluktuatif, dia progresif. Ya, itu kuncinya sih itu aja. Kemudian ada psikosis, ya psikotik nih. Nah, mungkin pada pada delirium yang aktif dia ada delusinya, ada halusinasinya, sama nih kayak orang-orang yang mengalami gangguan psikotik. Depresi mungkin itu sering selamur dengan yang tipe hipoaktif, paranoid, koma, katatonik, kemudian sistem saraf pusat malignansi atau kegawatan atau tumor juga bisa. Kemudian kejang juga ini merupakan differential diagnosisnya. Jadi emang harus penting sekali dievaluasi penyebabnya. Jadi bisa nggak bisa menyingkirkan differential diagnosis. Untuk prognosisnya, yang pertama dipengaruhi oleh penyebabnya. Semakin cepat diagnosis dan semakin tepat terapinya akan mempercepat atau memperbaik dari si prognosisnya. Delirium ini bisa bersifat sementara dan reversibel, tapi juga bisa menetap. Untuk komplikasinya, karena pada pasien delirium yang hipoaktif ini cenderung akan bubuk aja, baring aja, nanti bisa timbul pneumonia aspirasi. Pressure ulcer itu adalah kayak dekubitus ya, jadi karena tekanan ya, jadi harus dibolak-balik miring kanan, miring kiri. Penurunan fungsi fisik bisa karena berkurangnya massa otot ya, kemudian imunnya juga turun, risiko jatuh, cedera juga bisa.
malnutrisi, kemudian kondisi minum dan juga elektrolit yang tidak seimbang karena mungkin hipoaktif ataupun hiperaktif nggak bisa masuk nutrisinya. Ya, bisa timbul kognitif jangka panjang, gangguan kognitif jangka panjang, meningkatkan mortalitas. Ini sama ya ketulis double. Mungkin itu sehingga bisa disimpulkan bahwa delirium ini merupakan sindrom kritis akut yang ditandai dengan penurunan kesadaran, perhatian, dan juga perubahan kognitif yang timbul sepanjang hari dan juga fluktuatif. Penanganannya harus komprehensif ya, berdasarkan penyebab dan juga kebutuhan pasien. Perlu nggak nih kita diberikan obat? Nggak bisa tidur, apakah diberikan antipsikotik? Nah, apakah perlu ditambah benzo gitu? Kemudian pencegahan dan deteksi dini sangat penting karena sering terabaikan. Sehingga peran dari tim interprofesional IPE ya, interprofesional tim ini harus paripurna ya, karena nanti itu yang akan menentukan hasil luarannya optimal atau tidak. Mungkin sekian untuk sumbernya saya tampilkan di sini. Mohon hanya selamat belajar, semoga tidak ada kesalahan. Terima kasih.